Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marini Putri, prodi dari Manajemen Keuangan B dari Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang merger, akuisisi, dan reorganisasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama ialah merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup, sementara yang lain membubarkan diri. Yang kedua ialah akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihkan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik yang perusahaan yang mengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Jadi yang ketiga yaitu reorganisasi. Jadi yang dimaksud dengan reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifat. Keuntungan merger dan akuisisi itu ada 6. Yang pertama, kemudahan pembiayaan. Yang kedua, tambahan cash flow. Dan yang ketiga, sistem operasional yang mapan dan terintegrasi. Yang keempat, mengurangi resiko bisnis. Yang kelima, SDM berkualitas. Ialah infrastruktur untuk pertemuan yang lebih cepat. Jenis-jenis merger dan akuisisi. Menurut Damodaran 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu merger, konsolidasi, tender offer, acquisition of asset. Sedangkan pembagian akuisisi tersebut berbeda menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe 2002. Menurut mereka, hanya ada 3 cara untuk melakukan akuisisi, yaitu merger atau konsolidasi, acquisition of asset, dan acquisition of stock. Alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu pertumbuhan atau diverifikasi, yang kedua sinergi, ketiga meningkatkan dana, yang keempat menambah keterampilan manajemen atau teknologi, yang keempat pertimbangan pajak, yang kelima meningkatkan likuiditas pemilik, dan yang terakhir yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Sedangkan tujuan dari reorganisasi itu ada 5. Yang pertama, mengurangi hutang. Yang kedua, mengurangi sebab-sebab kerugian. Yang ketiga, menambah modal kerja baru. Yang keempat, memberi kepuasan pada pemilik dan kreditur. Dan yang terakhir ialah membentuk manajemen baru. Sebab reorganisasi itu ada 2 jenis. Yang pertama sebab internal, yang kedua sebab eksternal. Di sebab internal itu ada finansial dan non finansial. Di sebab eksternal itu persaingan, peraturan pemerintah, dan fluktuasi harga. Kelemahan merger dan akuisisi itu ada 5. Yang pertama, proses integrasi tidak mudah. Yang kedua, biaya konsultan mahal. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas birokrasi. Yang keempat, tidak menjamin kemakmuran pemegang saham. Dan yang terakhir itu sulit menentukan nilai saham perusahaan. Adapun cara melenyapkan saldo kerugian. Nah, di tabel ini di posisi sebelah debit itu ada kas seharga 1.000, piutang 4.000, barang 10.000, aktiva tetap 18.000, saldo ruginya itu 22.000. Jadi total di sebelah debit itu 50.000. Nah, di posisi sebelah kredit itu ada utang saham dengan totalnya 55.000. Saldo kerugian dibebankan kepada pemegang saham dan sekaligus dibantu cadangan 1/8% dari modal saham baru. Maka besarnya saham baru adalah sama dengan 40.000 dikurang 22.000 dikurang 1/8x. 1/8x sama dengan 18.000, x sama dengan 16.000, maka cadangan sama dengan 1/8 dibagi 16.000 sama dengan 2.000. Apabila saldo kerugian dihilangkan dengan mengeluarkan saham baru, maka saham lama ditukar dengan saham baru dengan rasio 40/16 sama dengan 5/2 dalam bentuk kertas 5 lembar. Selanjutnya di tabel neraca yang sesudah reorganisasi. Nah, di posisi sebelah debit itu kas senilai 1.000, piutang 4.000, barang 10.000, aktiva tetap 18.000. Jadi total di sebelah debit itu 33.000. Nah, di sebelah kredit ada utang yang 15.000, saham 16.000, cadangan 2.000. Jadi total di sebelah kredit seimbang dengan total yang ada di sebelah debit, yaitu 33.000. Nah, inilah nilai dari neraca yang sesudah reorganisasi.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.